ketua kelasnya sebelum memulai pembelajaran silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Kita bersikap. Ready? Yes, I am ready. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin alamin. Ini absen terlebih dahulu ya. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Bisa dilihat di bangku sekeliling kalian. Oke. Dicatat satu ya. Anissa, Raya, Sophia, Diva. Dia saja yang tidak masuk ya. Berarti dia tidak masuk ya karena tadi izin sakit. Di pembelajaran kita bangun semangat nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ketua kelasnya bisa disiapkan. Siap diri. Pemudi pemuda Indonesia, musiman untuk negara, Silakan duduk kembali. Mata pelajaran kipas dengan judul perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Kita di kelas C di kelas 5. Oke, Bu Dini mau tanya dulu, sebelumnya kita belajar tentang apa pada materi sebelumnya? Sistem. Masih ingat ya tentang gunanya abiotik dan biotik. Oke. Bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi yang terjadi akibat faktor alam maupun faktor manusia. Ada pertanyaan sedikit saja ya. Apakah kondisi permukaan bumi dari dulu sampai sekarang itu selalu sama apa enggak? Tidak sama. Oke, bagaimana kondisi permukaan bumi dari waktu ke waktu? Kenapa, Wah? Karena ada. Oke, ada yang lain? Ada yang mau menjawab? Kesepakatan 3 yang mesti dibuat untuk kalian. Yang pertama, kita harus fokus atau konsentrasi. Jadi pikirannya jangan di luar kelas ya. Yang kedua, nanti kita untuk pembelajarannya harus tepat waktu, nggak boleh molor. Kalau molor nanti akibatnya istirahat kalian juga akan terkurangi ya. Yang ketiga, kita harus happy. Jangan terlalu tegang, relax saja. Yang penting kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kipasnya kita buka halaman 79. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, silakan perhatikan ke depan. Di sini ada video pembelajaran yang harus kalian. Tentang mata pelajaran kipas kelas 5 bab 4. Berkenalan dengan bumi kita. Topik B tentang anak-anak, kita sadari atau waktu seperti kita yang selalu bertumbuh dan berubah dari lalu menjadi panjang, dari menjadi tinggi. Alam di sekitar kita juga berubah dari waktu ke waktu. Dari perubahan di permukaan bumi kita
yang terjadi dalam waktu yang cukup lama, membutuhkan waktu bertahun-tahun, juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Apa itu siklus air, anak-anak? Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Kita dapat mempelajari gambar berikut. Siklus yang pertama, air yang berada di daratan atau di permukaan maupun di dalam tanah akan bergerak. Matahari yang menyinari lautan akan membuat air yang berada di permukaan laut berubah wujud menjadi uap. Uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan, akan membawa awan terbang dan berkumpul dengan awan lainnya. Awan yang mengandung banyak uap air akan mengalami presipitasi yang lebih sering kita kenal sebagai hujan. Air hujan permukaan bumi akan mengalir ke sungai, danau, dan diserap tanah. Air akan bergerak lagi mengikuti siklus air tahapan nomor atau yang merupakan bagian dari siklus air. Kelas 5. Anak pintar, rajin belajar, anak soleh, masuk surga. Amin. Ayo kok masih di buku IPAS. Kemudian diberikan video pembelajaran. Sudah tadi ada layangan. Adakah yang mau sedikit cerita dalam yang kamu dapatkan informasinya ada apa saja tadi? Air bersih menjadi kotor. Oke, perubahan alam kalau jadi keruh. Oke, itu aja tentang siklus air. Tahu siklus air tadi apa? Ingat? Belum. Oke. Iya. Ini nasi. Ini awan. Tadi yang jawab tadi siapa? Diva ya? Oke. Yang semangat ya. Kalau ada pertanyaan silakan dijawab ya tadi ya. Kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, kemudian kalian akan melakukan presentasi bersama kelompok di depan. Yang presentasi terus untuk yang kelompok lain nanti silakan menanggapi kelompok yang di depan ya. Nah, bentuk kelompok ya. Sekarang ya. Kelompoknya kelompok seperti biasa dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan menggantikan ke depan dulu. Tepuk 1. Tepuk 1. Semuanya perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Mengerjakan LKPD dengan kelompok. Baca dulu, pahami petunjuk dan langkah-langkahnya yang ada di LKPD. Kita dengan kelompok. Ingat, karena ini kelompok berarti harus kerja dalamnya tepat waktu. Jadi fokus kesepakatan. Dilihat yang lembar pertama.
dari awal, dari halaman 1, halaman 2 sampai halaman terakhir diulang tapi bagus, dapat dan juga ya. Kerjasama dengan temannya. Sekarang kita coba bagi dulu ya. SBG ketua kelasnya akan memimpin. Ya, halo kelompok 4. Kalau di nyanyian ada baru lah bisa ada karena sudah mengerjakan KPD kita coba presentasi kelompok kelompok berhasil cepat beri tepuk tangan untuk kelompok untuk kelompok yang duduk harus fokus ke depan, perhatikan temannya yang presentasi dari kelompok 2. Kalau ada pertanyaan atau orang jelas nanti bisa tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siklus air. Bagas. Perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Sambil dinilai ya. 1. Menurut kalian gambar apakah di atas perbedaan dari setiap gambar yang berdampingan? Apakah kondisi di permukaan bumi selalu sama sejak dulu hingga sekarang? Tidak. Akan disampaikan oleh Raya. Tempat kita tinggal mengalami perubahan yang sangat cepat. Salah satu adalah keadaan udara yang sifatnya berubah-ubah. Salah satu contohnya di sekolah terjadi hujan. Tetapi pada saat beraman di rumah kalian tidak mengalami hujan. Hujan menulis tahapan-tahapan siklus air pada kotak yang tersedia. Jelaskan evaporasi. Apa saja kegiatan manusia yang berdampak positif dan berdampak negatif terhadap kelestarian air? 1. Menanam pohon. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Menggunakan air secukupnya. 4. Tidak melakukan pencemaran air. Tindakan manusia yang berdampak negatif terhadap siklus air. 1. Penebangan pohon di hutan dan di lingkungan sekitar. 2. Membangun gedung atau permukiman di daerah resapan air. Itu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam 1. Pengaruh bulan, pengaruh hujan, pengaruh angin, dan pengaruh bencana alam. Maka ada yang ditanyakan? Oke, kelompok 2 sudah presentasi. Dari kelompok 1, 3, dan 4 adakah yang mau bertanya atau menanggapi presentasi
diulang. Faktor alamnya itu apa saja bisa diterangkan? Oleh raya, pengaruh hujan, pengaruh angin, dan pengaruh bencana alam. Oke, tadi kelompok 2 menyampaikan yang pertama apa? Ya, kenapa? Kenapa? Oke, bulan itu sedang bulan purnama, waktu besar, ya besar itu biasanya mengakibatkan air laut semakin naik ya. Lautnya akan berubah warna hantaman ombak, bisa jadi seperti itu. Yang kedua apa dia? Pasti permukaan bumi akan berubah. Pasti rumah-rumah yang di pinggir sungai juga. Ada pertanyaan lagi ya, anak? Air laut dia ada berapa? 4. Oke. 1. Evaporasi. Secara singkat evaporasi apa? Presipitasi. Presipitasi apa artinya? Awan menjadi hujan dan turun ke bumi. Filtrasi itu apa? Masuknya air ke dalam tanah dan kembali ke laut. Oke, merasa ke depan. Presentasi dengan bagus, cuma nanti ditingkatkan kepercayaan dirinya ya. Kalian sudah berani maju ke depan. 2, perubahan permukaan bumi itu tadi ada berapa faktor? Ada 4, yang ini 2, ada 4 apa 2? Faktor apa? Alam tadi siapa? Contohnya penambangan. Nanti kalau penambangan, menambang itu biasanya di mana? Di hutan. Berarti hutan satu. Kalau ini dikerjakan secara mandiri, bukan secara berkelompok. Ini ada sedikit soal, jadi waktunya hanya terbatas sedikit, tidak usah lama-lama. Nanti kalau sudah selesai langsung berdiri. Untuk LKPD kelompok, silakan ketua kelompoknya maju, dikumpulkan di depan. Bentar ya, karena cuma sedikit. Oke, fokus kesimpulan sebelum nanti kita mengakhiri pembelajaran kurang 10 menit ya. Oke, kita buat kesimpulan. Ini akan tanya sama kalian kesimpulan hari ini, yang bisa jawab nanti dapat reward dari dulu. Ya, hari ini kalian senang enggak? Apa yang membuat kalian senang hari ini? Karena kenapa kamu kok senang sekarang hari ini? Bukan pembelajaran ya. Ini cuma tanya kenapa kok senang hari ini sebelumnya. Dapat sedang dapat reward. Oke, boleh. Apa? Iya, kenapa dan? Bisa. Siklus air terus. Perubahan. Oke, yang pertama tadi kita mempelajari ada 2 faktor ya anak-anak ya. Tadi faktor yang alam sudah, faktor manusia angkat tangan yang bisa ya, penambangan. Ada lagi kelompok lain, ayo kelompok lain, kelompok pembakaran dan penambangan. Sekalian sekarang lihat ya, banyak ya sawah-sawah di pinggir jalan. Ini jadi apa?
Tadi yang jawab belum dilihat. Dampak positif, bangunannya jadi bagus. Terus manusia jadi modern. Transportasi ya semakin lama semakin modern dari transportasi yang macam ya. Media akan semakin sepi. Terus satu lagi dampak negatif apa tangan? Angka 1, yang mana nomor 1? Dampak negatif. Tapi dia apa tadi dia? Pasti terjadinya pencemaran. Kita masuk ke siklus sudah hafal 4 tahapan siklus air. Angkat-angkat. Halo, yang hafal 4 tahapan siklus air. Ya, filtrasi. Apa? Ayo yang hafal, evaporasi. Oke, ini kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, berarti kan untuk pertemuan selanjutnya kalian silakan belajar di halaman 85. Silakan. Daerah itu banyak sekali, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tapi ini begini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat, terus berprestasi, jangan lupa belajar dan beribadah, tetap hormati orang tua dan guru kalian. Jangan lupa pembelajaran pertemuan selanjutnya dipelajari terlebih dahulu agar lebih mudah memahami pembelajaran. Oke, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas bisa memimpin berdoa. Ready? Yes, I am ready. Let's stand together. Doa mulai. Mulai kok sudah masuk, kok kurang 3 menit. Enggak awal. Terima kasih.